tentang penggunaan masker yang benar-benar pada mahasiswa UNAI terhadap tindakannya. Kemudian untuk penelitian Pratiwi mengenai gambaran pengetahuan dan sikap terhadap tindakan pencegahan COVID-19 pada suatu sampel mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga yaitu dari penelitian Niling, ini adalah mengulas mengenai gambaran pengetahuan mahasiswa mengenai pengetahuan untuk pencegahan COVID-19 pada mahasiswa strata 1 program studi ilmu keperawatan Unhas. Ya, di sini kami buat suatu alasan itu mengenai dasar sampel, ya, yaitu mahasiswa dapat dijadikan tolok ukur karena dianggap mampu menjadi role model mengenai suatu pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan COVID-19. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap terhadap tindakan pencegahan COVID-19 pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wirausaha Yogyakarta. Untuk hipotesis penelitian ini yaitu adakah hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa Stikes Wirausaha Yogyakarta terhadap tindakan pencegahan COVID-19, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama memberikan informasi pada instansi pendidikan tentang kajian hubungan pengetahuan sikap terhadap pencegahan COVID-19 dan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan pencegahan yang diharapkan dapat menekan angka kejadian COVID-19. Kemudian manfaat kedua, hasil penelitian diharapkan memberikan tambahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa mengenai hubungan pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan COVID-19. Terakhir untuk manfaat ini yaitu memberikan wawasan, pemahaman dan pengalaman bagi peneliti selanjutnya tentang hubungan pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan COVID-19. Baik, saya sampaikan yang kedua itu adalah bagian metode atau dalam ranah metodologi mengenai metode, sampel, alat, dan prosedur kerja. Baik. Nah, metode penelitian ini dalam desain penelitiannya yaitu merupakan jenis penelitian deskriptif dengan rancangan cross-sectional yang mempunyai maksud untuk menilai pemahaman atau wawasan dan sikap terhadap tindakan. Ini untuk yang desain penelitian. Kemudian untuk lokasi serta waktu yaitu di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wirausaha melalui kuesioner online dengan pengambilan data menggunakan Google Form yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Kemudian untuk populasi dan sampelnya, di sini kami mengambil mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wirausaha yang merupakan penyintas COVID yang mempunyai gejala ringan sampai sedang yang bersedia mengisi kuesioner. Kemudian untuk pengumpulannya, metode angket dengan alat kuesioner online dengan bantuan asisten penelitian kepada subjek penelitian melalui Google Form. Yang terakhir yaitu mengenai analisis data. Ini kami menguji dua, uji univariat dan uji bivariat. Dalam menggunakan uji tersebut, kami menggunakan Microsoft Excel 2019 Home Student dengan fitur data analysis. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu hasil dan pembahasan yang hasil korelasi pengetahuan sikap dan tindakan. Di sini untuk komposisi responden mayoritas yang mengisi adalah ilmu keperawatan dan nurse sebanyak 91%, yang untuk profesi nurse sekitar 3% dan yang dari D3 6%. Jumlah total sampel yang bersedia memberikan jawaban 33 responden. Kemudian untuk komposisi umur responden ini untuk umur 20-24
21 dan 22 ini tergolong cukup banyak, yaitu umur 20 itu 21%, untuk yang umur 21 tahun 28%, dan yang berumur 22 tahun sekitar 24%. Yang lainnya yang 19 dan 23 ini yang kelompok kedua ya, yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang kelompok tadi, yang kemudian yang mahasiswa tingkat akhir mungkin umur 27 ini 0, sekian gitu. Kemudian kita beralih yaitu mengenai komposisi jenis kelamin. Di sini kita perlihatkan bahwa untuk yang perempuan sekitar 66,7% dan yang laki-laki ini adalah 33,3%. Kemudian gambaran deskriptif yang kami olah dari Microsoft Excel dihasilkan sebagai berikut dan ditampilkan dalam tabel ini. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa secara umum untuk pengetahuan yang dikatakan baik menurut Ari Kunto adalah 76 sampai 100. Nah, kalau kita lihat di sini pengetahuan itu kisar 80,96 sekian ini masuk dalam kategori baik ya. Kemudian untuk yang sikap yaitu 19,06 dari total nilai sudah 20, ini 76% gitu. Dan untuk yang tindakan masuk dalam kategori cukup ya, sekitar 70%. Kemudian untuk tabel hasil korelasi pengetahuan sikap dan tindakan ya, dapat ditarik kesimpulan yaitu korelasi antara variabel pengetahuan dan variabel sikap sebesar 0,767 lebih kecil dibandingkan dengan korelasi antara variabel pengetahuan dan variabel tindakan sebesar 0,886, sedangkan korelasi antara variabel sikap dan tindakan paling kecil di antara yang lain yaitu 0,69. Lanjut, kemudian ada summary output ya. Di sini ada tabel yang menginformasikan adanya multiple R sekian dan L square sekian. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan multiple R ya besar yaitu 0,99 ini, di sini ada keeratan antara semua variabel secara bersamaan. Jadi kita dapat menyimpulkan adanya multiple R yang sangat tinggi di sini ya. Kesimpulannya adalah semua variabel secara erat berikatan ya. Kemudian ada nilai R2 yaitu R square, ini bukan R2, terletak di antara 0 sampai 1 dan tingkat kecocokan model dikatakan baik jika R square semakin mendekati nilai 1. Dalam penelitian ini dihasilkan 0,99. Kemudian ada adjusted R square yang berarti R square sudah disesuaikan dengan banyaknya variabel, yaitu adalah derajat bebas dalam model. Kemudian semakin kecil angka standar error ini, sini ada standar error 1,2 sekian ini. Jika semakin kecil dibandingkan dengan angka deviasi dari tindakan, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi tindakan. Dalam penelitian ini didapatkan 1,26 masih dalam rentang yaitu dapat memprediksi tindakan. Kemudian dari hasil regresi ini dapat ya, di sini kita dapatkan ya, F hitung dan F tabel ya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama pengetahuan dan sikap berpengaruh signifikan terhadap tindakan. Dapat juga membandingkan antara ternyata dengan p-value, istilah dalam Microsoft Excel, ini adalah significance yang ini. Signifikan adalah p-value. Ya. Nah, jika taraf nyata lebih besar dari p-value, maka kesimpulannya juga sama, yaitu secara simultan atau bersama-sama pengetahuan dan sikap berpengaruh signifikan terhadap tindakan.
maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tindakan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini ya, ternyata dari perhitungan yang kami kerjakan secara simultan atau bersama-sama, pengetahuan dan sikap berpengaruh signifikan terhadap tindakan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tindakan. Ya, ini F ya, nilai F yang besar dari tabel tadi ini adalah taraf nyata. Ini ternyata lebih besar daripada significance F, yaitu p-value, yang mengindikasikan bahwa secara simultan berpengaruh secara signifikan. Baik, saya rasa ini presentasi dari penelitian kami ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Asda. Terima kasih. Baik, terima kasih.